Halo semuanya, selamat datang di ruang review buku bersama Simpul Angin. Kali ini kita udah masuk ke episode ketiga, di mana judul buku yang mau aku review di sini adalah 10 tahun kesunyian, sebuah autobiografi Imam Al-Ghazali. Catatan perjalanan menyelamatkan diri dari kesesatan. Buku ini sama dengan buku yang sebelumnya karena dia satu e-commerce gitu aku beli. Covernya di sini bagus banget dengan aksen timbul juga, ini kan bisa kelihatan ya. Kemudian jadi ini dia memberikan kesan yang elegan gitu. Dan kita juga bisa baca di bagian depannya itu tertulis bahwa ini adalah world masterpiece. Jadi ini adalah buku yang ditulis sendiri oleh Imam Al-Ghazali, kemudian diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Kita lihat bagian belakangnya. Nah, di situ bisa teman-teman baca. Mungkin kita baca sama-sama. Kalau misalnya teman-teman mau membacanya, bisa di-pause videonya. Di puncak karirnya sebagai profesor universitas ternama, Imam Al-Ghazali justru mengalami gejolak batin. Ulama kelahiran Persia ini jatuh sakit selama berbulan-bulan. Sakitnya tidak biasa, berawal dari krisis intelektual menjalar menjadi sakit fisik yang menyiksanya. 10 tahun kesunyian. Ini merupakan catatan perjalanan uzlah atau pengasingan diri Imam Al-Ghazali selama 10 tahun meninggalkan segala kemewahan dan jabatan yang dimilikinya. Perjalanan sunyi ini membawanya pada penemuan kembali dari makna kebenaran yang hakiki. Buku ini mencatat perjalanan intelektual dan spiritualnya selama menjelajah Baitul Maqdis, Damaskus, dan kembali lagi ke Baghdad. Selain menyajikan ajaran dan teladan, catatan ini juga membuat berbagai renungan keilmuan mulai dari filsafat, kalam, hingga tasawuf. Nah, jadi begitulah gambaran umum dari buku 10 tahun kesunyian. Kalau kita lihat bagian daftar isi, di situ ada beberapa hal yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali. Bisa kita lihat di sini mulai dari mukadimah. Kemudian beliau membahas ilmu filsafat dan bagian-bagiannya. Kemudian sampai di situ alasan beliau mulai mengajar kembali dari pengasingannya selama 10 tahun. Nah, di sini di awal masuk ke dalam bab itu ada sebuah catatan atau catatan yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali. Catatan pendek gitu ya. Termasuk kejahatan terbesar dalam agama Islam jika seseorang menganggap bahwa Islam dilandasi oleh pengingkaran terhadap ilmu filsafat. Jadi secara umum ini sudah tergambar bagaimana Imam Al-Ghazali ini mengatakan bahwa Islam itu tidak pernah mengingkari suatu ilmu, namun sebenarnya ilmu itu semuanya berasal dari agama Islam itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa ilmu filsafat itu tidak bertentangan dengan agama Islam, sebenarnya bukan ilmunya yang bertentangan, mungkin lebih kepada orangnya. Nah, kita lihat penjelasannya dari awal bahwa karena sebagian besar buku ini menjelaskan tentang Imam Al-Ghazali ini berada dalam masa krisis yang beliau hadapi selama berbulan-bulan, dan beliau mencoba melakukan perjalanan untuk menyembuhkan masa-masa krisis tersebut. Beliau berpindah-pindah dari kota Baghdad, tempat beliau berkarir, yaitu di kampus keislaman ternama di Baghdad, dan beliau meninggalkan semuanya demi menyendiri untuk menyembuhkan sakit yang beliau derita. Di mana Allah membuat mulut beliau tidak bisa berbicara
dan membuat beliau tidak sanggup untuk mengajar lagi. Padahal beliau adalah sosok orang yang sangat dihormati karena ilmu pengetahuan yang beliau miliki. Kemudian kebekuan lidah Imam Al-Ghazali menyebabkan beliau tidak dapat menelan makanan ataupun minuman. Jadi saking parahnya membuat beliau tidak bisa makan, sehingga itu berakibat pada fisik beliau. Sedangkan ketika beliau itu mencoba untuk berobat ke dokter, para dokter pun tidak sanggup untuk mengobati. Karena beliau menyadari bahwa penyakit beliau ini adalah bukan karena penyakit fisik, melainkan ini semua terjadi karena sakit atau sakit dari dalam diri beliau karena kegelisahan yang beliau rasakan. Nah, kegelisahan yang beliau rasakan itu adalah bersumber dari pemikiran beliau tentang bagaimana sebenarnya umat saat itu. Dalam buku ini juga Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa beliau merasakan kecemasan atau kegundahan terhadap hal-hal yang terjadi pada ilmu pengetahuan, di mana orang-orang itu lebih mudah dalam mengatakan suatu ilmu itu sesat ketika disandingkan dengan agama Islam. Padahal dalam buku ini beliau mengatakan beliau tidak akan pernah mengkritik suatu ilmu pengetahuan sebelum benar-benar mendalami ilmu tersebut. Kadang-kadang kita hanya mendengar dari kalangan-kalangan tertentu saja sehingga kita langsung menghakimi ilmu tersebut bertolak belakang dengan ajaran Islam. Sebenarnya bukan ilmunya yang bertolak belakang kan, mungkin kita saja yang belum mendalami gitu. Kemudian jika kita bandingkan dengan saat sekarang ini, orang-orang banyak lebih mudah mengkritik, padahal mereka tidak berasal dari bidangnya sendiri gitu. Sehingga hal yang dikritik itu tidak sesuai dengan topik dan lebih menjurus kepada penghinaan. Nah, lebih mudah mengkritik daripada mendalami suatu ilmu. Jadi penting untuk kita bahwa adab itu lebih dahulu daripada ilmu. Dan dari kejadian ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada saat ini saja. Ternyata ini sudah terjadi juga di zaman Imam Al-Ghazali, dan itu yang membuat beliau merasa tidak nyaman atau merasa kegundahan yang rasanya bagaimanapun ini harus diperbaiki. Pikiran-pikiran orang ini harus diperbaiki. Kemudian beliau juga gelisah dengan kondisi orang-orang yang saling mengingkari ilmu satu sama lain. Sebenarnya bukan ilmu yang salah, melainkan pemikiran orang yang mempelajarinya lah yang perlu dibenarkan. Salah satu contoh yang kita ambil adalah tentang ilmu filsafat. Karena di sini beliau banyak menjabarkan tentang ilmu filsafat itu sendiri. Nah, beliau mengatakan bahwa ilmu Islam itu tidak pernah anti pada ilmu tertentu. Namun yang diperingatkan oleh Allah adalah hati-hati dengan pemikiran orang yang menyampaikannya. Karena jika sudah melenceng dari Al-Quran dan hadis, maka wajib bagi kita untuk menjauhinya atau waspada terhadap ilmu tersebut. Sejatinya apa yang disampaikan oleh ilmuwan yang didasarkan oleh Al-Quran dan Sunnah itu adalah hal yang perlu kita teladani. Nah, kemudian dari perjuangan 10 tahun beliau memperbaiki kembali hakikat dari semua ilmu yang sudah dipelajari, karena sejatinya kedudukan yang tinggi dari ilmu adalah amal. Beliau juga menjelaskan bahwa dengan amal kita dapat memutus rintangan-rintangan nafsu dan membersihkan perangai tercela, sehingga kita tetap membersihkan hati dan menghiasinya dengan zikir. Semakin dalam ilmu yang beliau pelajari, semakin kuatlah keimanan beliau kepada Allah. Dan begitu pun juga kita seharusnya. Jadi kalau bisa kita ambil intisari di sini, sebenarnya
kita tidak boleh menjudge sesuatu jika kita tidak tahu apa ilmunya atau sebelum kita mendalami ilmu tersebut. Jadi bisa dibilang ada pepatah yang mengatakan diam itu adalah emas. Jika kita memang tidak tahu terhadap sesuatu, lebih baik kita jujur bilang tidak tahu daripada harus mengatakan hal-hal bohong atau yang sebenarnya kita tidak tahu kebenarannya. Nah, bagi teman-teman sendiri, banyak di luar sana juga orang mengatakan bahwa ilmu filsafat itu adalah ilmu yang sesat gitu. Tapi di sini sebenarnya ilmu filsafat itu ada terbagi beberapa bagian. Nah, kalau kita lihat kembali ke daftar isi, di situ ada sebenarnya ilmu filsafat itu kita sering sekali mempelajari. Nah, seperti matematika, ilmu logika, fisika, metafisika, politik, etika. Jadi kita nggak bisa sembarang aja menjudge bahwa filsafat itu adalah ilmu yang sesat. Jadi kita harus mendalami dulu apa saja bagian-bagian dari ilmu filsafat tersebut. Sedangkan semuanya itu kita pelajari di bangku sekolah kan. Nah, jadi penting bagi kita untuk terus belajar, mencari tahu, dan jangan hanya terpengaruh karena kata seseorang, kata orang ini, kata orang itu. Dan kita juga harus pandai-pandai dalam memilih guru. Jika guru yang kita dengar tersebut atau ilmu yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, maka sebaiknya kita tinggalkan, tapi kita tidak direkomendasikan untuk mencela. Nah, karena kembali lagi bahwasanya adab lebih penting daripada ilmu itu sendiri. Jadi bagi teman-teman yang ingin memahami hakikat ilmu itu sebenarnya dan ingin mengetahui terkhususnya tentang filsafat, apa itu ilmu filsafat yang sebenarnya, buku ini cocok banget untuk menjawab semua keraguan kita dan persepsi-persepsi kita sebagai orang awam tentang ilmu filsafat itu sendiri. Jadi karena kita udah tahu sebenarnya apa itu ilmu filsafat, mungkin ada beberapa kita pernah membaca para filsuf-filsuf yang bertentangan dengan agama Islam. Itu bukan ilmunya yang salah, tapi pemikiran mereka lah yang salah. Jadi penting bagi kita tidak menyalahkan ilmu tersebut. Jadi itulah review buku kita tentang 10 tahun kesunyian. Aku dapat pencerahan banget dari buku ini karena sebelumnya aku pikir ilmu filsafat itu ya pisahan tersendiri ya dari ilmu lain. Padahal sebenarnya yang kita pelajari sehari-hari itu adalah ilmu filsafat gitu. Yang terdiri dari beberapa bagian sebenarnya kan. Kayak kita belajar di sekolah matematika, ternyata kita mempelajari itu adalah cakupan dari ilmu filsafat itu sendiri. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendalami, bisa membaca buku 10 tahun kesunyian, dan atau ingin mendalami yang lain, bisa kita baca, cari buku referensi-referensi lain tentang Imam Al-Ghazali. Sekian review kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di review selanjutnya. Dadah!